Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Official. Halo, apa kabar sahabat-sahabat semuanya, sedulur-sedulur semuanya dimanapun Anda berada ya, di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan sehat walafiat, panjang umurnya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, rezeki yang melimpah bagi yang masih punya amanah, punya utang. Ya Allah, lunaskanlah hutangnya, berikanlah rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, yang sudah punya keluarga, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Yang baru ketemu channel ini ya, jangan lupa didukung, di like ya, di komen dan di subscribe, kalau perlu di share ya, kalau memang channel ini bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah yang mendukung channel ini ya, insya Allah ya, termasuk orang yang andil dalam bidang dakwah, karena channel ini adalah channel religi khususnya. Oh, bukan khususnya begitu, yang banyak channel ini adalah menerangkan mengenai sholawat, mengenai keajaiban sholawat, keberkahan baca sholawat, kisah-kisah orang yang membaca sholawat, kemudian mengenai sholat, dan kisah-kisah orang yang telah mengikuti sholat berjamaah ya, pokoknya masalah religi deh ya. Ya, insya Allah ya, termasuk orang yang andil dalam bidang dakwah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ya, pagi ini ya, video kali ini saya akan nge-share kisah seseorang yang rajin atau yang istiqomah berjamaah, sholatnya selalu berjamaah ya. Karena laki-laki itu memang sebaiknya sholatnya di masjid ya, dan juga siapa yang ingin ya diijabah seluruh doanya ya, itu adalah ada beberapa amalan yang mana di dalam Al-Quran diterangkan orang yang selalu ditolong oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, apabila ada kesulitan diberikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, apabila ada diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, siapa dia? Dia adalah orang yang bertakwa. Di antaranya orang yang bertakwa itu cirinya adalah sholat. Salah satunya adalah melaksanakan sholat atau mendirikan sholat. Baiklah, kisah ini ada orang yang berjamaah, yaitu kisah ini yang mana zaman dulu ada ulama yang terkenal, ulama dari Mesir ya. Ulama ini terkenal tidak hanya satu daerah, pokoknya sudah paling terkenal lah. Kalau sekarang siapa ahli dakwah yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan itu di luar negeri pun kenal orang ya. Kemudian ulama ini pada suatu hari diundang, yaitu di luar negerinya, di luar daerah, dia harus naik pesawat. Nah, pesawat yang dinaiki itu, yang akan ditumpangi itu berangkatnya adalah 1 jam sebelum subuh. Nah, tentunya check-in-nya kan mepet dengan subuh. Nah, kemudian berangkatlah dia dengan katakanlah muridnya ya, dengan muridnya menuju bandara. Dia bilang sama muridnya, ya ini nanti bagaimana subuhnya? Itu murid-muridnya menjawab, nanti subuhnya itu di bandara. Begitu saya di bandara, enggak, aku nanti kalau sudah lewat masjid, tolong aku mau sholat di masjid, karena saya sudah biasa sholat di masjid, enggak pernah sholat yang di tempat-tempat yang lain.
Nah, kemudian dia minta, akhirnya di pertengahan jalan, yaitu berhenti di masjid. Berhenti di masjid. Di masjid itu rupanya sepi karena belum waktunya subuh, masih lama subuhnya. Nah, orang-orang yang ada di masjid itu ya kalau umpamanya sudah datang sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ulama ini adalah pas masuk ke masjid, rupanya walaupun tempatnya sepi, rupanya ada orang yang sedang berdoa. Orang yang sedang berdoa, karena orang-orang yang ahli jamaah ini pergi ke masjidnya ini adalah tidak pas sudah adzan. Tuba as-sholatu khairum minan naum. Terus kita baru berangkat, enggak. Sebelum waktu masuk itu dia sudah datang. Karena dia tahu pahalanya adalah sangat besar. Yaitu rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih utama daripada dunia dan isinya. Subhanallah. Dia tahu pahalanya besar sekali. Rupanya dia masuk masjid, singkat cerita, ada orang di dalam. Orang itu sedang berdoa. Doanya, ya Allah, itu diantaranya, aku sudah tidak kuat ya Allah. Aku sudah tidak kuat ya Allah, ampunilah ya Allah, dan berikanlah jalan keluar ya Allah. Berikanlah aku ya Allah rezeki untuk biaya hidupku ya Allah, untuk biaya keluargaku ya Allah. Kuat-kuat dia. Tidak taunya dikira orang yang doa tadi sendiri. Kemudian oleh ulama ini, oleh syekh ini bertanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa saudaraku gitu, kira-kira pertanyaan seperti itu. Kemudian orang yang berdoa tadi menjawab, ya syekh, saya sedang kesulitan, sedang ekonomi saya sedang dilanda kesulitan sekali sehingga saya tidak punya apa-apa, dan tidak lama nanti istri saya adalah operasi yang membutuhkan uang yang sangat besar ya Allah. Iya Syekh, berapa butuh uangnya, kata Syekh. Itu kata di kesehatan, kata orang itu biayanya adalah 1.400 uang Mesir ya, katakanlah adalah 940 juta. 940 juta. Ya, atau 94 juta. 94 juta, katakanlah 94 juta. Butuh saya adalah 94 juta untuk operasi istri saya yang sedang sakit. Kemudian saya itu bilang, tenang ya, perbanyak berdoa dan berusaha, dan insya Allah ada jalan keluarnya. Karena Allah memberikan kesulitan, pasti ada jalan keluarnya. Nah, dia adalah, terima kasih Syekh, dan tolong bantu doanya. Sudah jelas iya, dibantu doa. Kemudian jatuhlah waktu berjalan, akhirnya sesudah sholat sunat adalah tibalah sholat subuh. Sudah sholat subuh, kemudian dia Syekh itu orang-orang banyak yang terkenal. Jamaah itu ngerti, kenal semuanya, karena ini ulama yang paling paling kondang gitu. Tidak ada yang tidak kenal. Tapi ya dia tidak kenal. Kemudian ulama itu suruh ngimami. Sesudah ngimami, dia adalah doa. Terus dia mau tergesa-gesa untuk menuju ke bandara. Tetapi ada orang yang menjumpai. Dia jalan, ada orang yang menjumpai. Syekh, saya tadi dia cerita-cerita, kemarin baru membeli apartemen yang dekat dengan masjid. Tetapi saya mau sholat di sana, taunya dengar saya suara Syekh. Saya ingin berjamaah dengan Syekh. Kemudian saya, ya ini tentunya orang kaya karena selesai membeli hotel. Nah,
saya mau membayar zakat, Syekh. Kata istri saya yang di atas sana, serahkan saja kepada Syekh, kepada ulama itu, biar dia yang memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Subhanallah. Kemudian ini zakat saya, berapa zakatmu? Tanya Syekh. Orang yang kaya ini menjawab, zakat saya hari ini adalah 94 juta. Subhanallah, dia langsung menangis. Dia menangis, ingat bahwa tadi baru ada orang yang berdoa memohon uang sebanyak 94 juta. Subhanallah. Kemudian dia meneteskan air mata dan dipanggillah orang yang berdoa tadi, ke sini kamu. Berapa uang yang kamu butuhkan? 94 juta, Syekh. Ini ada orang yang kaya yang akan memberikan zakatnya. Subhanallah. Orang yang zakat itu pun ikut meneteskan air mata. Begitulah fadilah orang yang selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang takwa akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka asalnya. Wa may yattaqillahu yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan, selesailah. Maka sahabat-sahabat semuanya, dengan kisah yang pendek ini ya saudara-saudara semuanya, yang banyak kesulitan ya, kesulitan ya, itu sudah jelas disediakan solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disediakan, hanya kita tinggal menjemput. Tinggal kita adalah menjemput. Ayo, dengan berbagai macam usaha kita, ikhtiar, dan jangan lupa sholat berjamaah. Tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluarnya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita yang punya hutang yang sudah lama tidak bisa membayar ini. Maka kepada sahabat-sahabat, ya ambil hikmahnya, yuk kita laksanakan sholat berjamaah. Ambil hikmahnya, bisa membuat motivasi kepada kita semuanya. Berjanji dalam hati, mulai sekarang kita tidak hanya menghitung, tidak hanya memohon doanya Ustadz, ini saya punya hutang, tetapi ayo kita riyadhah, mulai sholat mulai sekarang. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.